Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih, yaitu Komisi Sekolah Minggu dan juga Komisi Remaja GKI Sumut Tanjung Rejo. Kita kembali lagi untuk melaksanakan ibadah kita, meskipun adik-adik dari rumah dan abang dari sini. Semoga kita bersuka cita untuk melakukan ibadah kita. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing bersama dengan teman-teman kami untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri dari rumah masing-masing. Kita nyanyi dengan semangat, kita nyanyi dengan bersuka cita, karena ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo sekali lagi kita sambil bertepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Mari kita buka Alkitab kita, karena firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Abang bacakan dari sini, adik-adik juga membaca dari rumah ya. Adik-adik membaca dari rumah ya. Abang baca dari sini, adik-adik membaca dari rumah. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dari rumah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dengan tema kita pada minggu hari ini adalah percaya pada Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik abang mau bertanya sama adik-adik ini. Pernah nggak orang tua adik-adik itu berjanji kepada adik-adik bahwa dia berjanji untuk membelikan sepatu baru
membelikan baju baru atau mengajak adik-adik untuk jalan-jalan keluar, entah ke Hyros ataupun kemanapun itu tempat wisata. Pasti pernah. Dan orang tua melakukan ataupun menepati janji yang sudah dikatakannya kepada adik-adik. Jadi tema kita pada hari ini adalah percaya pada Tuhan Yesus. Jadi apa sih Bang arti percaya itu? Percaya itu artinya beriman kepada Tuhan Yesus. Arti beriman adalah mempercayai, melakukan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan melalui Alkitab. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, kita akan hidup, menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi dalam kisah Yohanes 14 ayat 1 sampai 11 ini berkisah tentang di mana Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama murid-muridnya. Di situ ada Petrus, ada Filipus, Yakobus, dan semuanya ada di situ. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasannya ia akan pergi ke suatu tempat, akan menyediakan tempat untuk murid-muridnya dan juga untuk kita. Tetapi di ayat 1 adik-adik dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi pada saat mereka, murid-murid Tuhan mendengar bahwasannya Tuhan Yesus mau pergi meninggalkan mereka, tidak bersama-sama dengan mereka lagi, tidak memimpin mereka lagi, tidak tidur bareng mereka lagi, tidak makan bareng mereka lagi, mereka sangat sedih, mereka sangat gelisah sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi di sini adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mencoba untuk mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, jangan gelisah, jangan bersedih, sebab Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat dan akan kembali lagi untuk mengajak murid-muridnya kembali bersama, berkumpul lagi adik-adik. Jadi juga yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Percaya karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Percaya karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Karena Tuhan Yesuslah jalan kebenaran. Tuhan Yesuslah jalan kehidupan. Untuk itu, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus percaya sama Tuhan Yesus. Jadi murid-murid pada saat itu bertanya, Filipus bertanya, Thomas bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kemanapun aku pergi, engkau tahu jalan ke situ, engkau tahu jalan menuju ke tempatku adik-adik. Jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus percaya sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menunjukkan jalan. Sebab Tuhan Yesus itulah jalan itu tadi adik-adik. Tuhan Yesuslah jalan itu sendiri. Jadi kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Meskipun adik-adik saat ini kita sedang menghadapi virus corona, kita harus tetap percaya bahwasannya Tuhan Yesus ada di dekat kita. Tuhan Yesus menjagai kita. Tuhan Yesus melindungi kita ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, buktinya pada saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan sekolah kita dari rumah dan juga sekolah minggu kita dari rumah adik-adik. Jadi percaya sama Tuhan Yesus artinya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Dan kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan perkataan ataupun firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, abang ada sebuah kisah tentang seorang anak yang masih kecil dipercayai oleh orang tuanya untuk menjagai adik-adiknya. Orang tuanya mau pergi ke pajak, ke pasar. Jadi seorang anak menjagai adiknya. Pas menjaga adiknya, mati lampu sehingga dia ketakutan. Tetapi karena dia adalah anak sekolah minggu yang baik, dia percaya bahwasanya Tuhan menjagai dan melindungi dia. Tuhan tidak jauh-jauh dari dia. Jadi dia berdoa sama Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa, dia menjadi tenang dan dia menjagai adik-adiknya sampai
orang tuanya pulang dari pajak ke rumah. Dari contoh ini kita juga harus seperti anak yang berdoa sama Tuhan Yesus. Dia percaya bahwasannya Tuhan Yesus ada di dekat dia. Tuhan Yesus ada di hati kita adik-adik ketika kita mau percaya sama Tuhan Yesus. Amin, demikian firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dari lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita bernyanyi lagi dengan semangat ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus adalah sobat kita. Tuhan Yesus melindungi kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan bersukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Ia selalu menemani diriku. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus selalu menghibur ketika kita sedih, berdoa sama Tuhan. Ketika kita senang, kita juga harus berdoa sama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita adik-adik. Ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, ingatlah Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita. Ya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, bahwasannya Tuhan Yesus akan selalu berada dan di dekat kami, menjagai, melindungi dan menemani kami Tuhan. Meskipun kami sedang susah dan juga kami sedang bergembira, kami mau percaya kepada Tuhan Yesus bahwasannya Tuhanlah yang akan selalu menjagai dan melindungi kami dan bersama-sama dengan kami.
Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan juga adik-adik remaja yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati pendidikan mereka serta kehidupan mereka, agar mereka semakin takut akan Tuhan dan menjalani kehidupan mereka dengan bersuka cita ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak remaja. Biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta memberkati pekerjaan mereka, agar mereka dapat membiayai kehidupan serta pendidikan anak-anak mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, Gereja GKI Sumut Tanjung Rejo. Biarlah kiranya Tuhan memberkati gereja, memberkati majelis jemaat, Bapak Pendeta, Bapak Penatua, Diaken, dan juga memberkati seluruh jemaat GKI Sumut Tanjung Rejo, dan juga terkhusus juga Komisi Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kehidupan serta pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan bagi kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.